Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat Alfa Omega yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom Alaikum, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali datang menghampiri takhta kemurahan Tuhan dan membuka hati untuk kita terima firman-Nya. Karena firman-Nya kita butuhkan dalam hidup kita, dari sehari ke sehari. Itu sebabnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh datang menghampiri takhta kemurahan-Mu Tuhan, untuk kami memuliakan dan mengagungkan nama-Mu, dan terlebih kami juga rindu untuk menyambut firman-Mu. Itu sebabnya marilah berikanlah firman itu buat kami semua oleh Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa ini. Amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam surat 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kehidupan kita selaku umat ketebusan Tuhan dasarnya karena percaya, bukan karena melihat. Hari-hari ini kalau kita hidup berdasarkan apa yang kita lihat, yang kita alami, kita pasti akan merasa takut dan khawatir. Karena situasi keadaan yang memaksa kita dalam keadaan serba keterbatasan. Tapi syukur kepada Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita bukan berdasarkan apa yang kita lihat, tetapi berdasarkan iman, bukan berdasarkan panca indera semata, tapi berdasarkan iman. Itu berarti ada di dalam hati kita, saudara-saudara sekalian. Saya percaya bahwa situasi kondisi ini yang diizinkan Tuhan terjadi justru memberi kepada kita satu kesempatan yang lebih banyak untuk bagaimana kita memelihara kehidupan rohani kita, untuk bagaimana kita membangun kehidupan rohani kita. Itu sebabnya di dalam 2 Korintus pasal 4, 2 Korintus pasal 4, ayat yang ke-16 sampai dengan 18, dikatakan begini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara-saudara sekalian, di sini pentingnya kita hidup berdasarkan iman. Berdasarkan iman berarti bukan berdasarkan yang kelihatan, karena kalau bicara iman itu memang belum kelihatan, kita imani itu, ya. Dan itu sebabnya sangat berharga sekali untuk saat-saat ini kita menggunakan kesempatan kita untuk membangun kehidupan rohani kita yang tidak kelihatan, yang ada di dalam batin hati kita ini. Kalau kita melihat yang kelihatan, semua orang saat ini
mengalami penderitaan. Ya, mungkin penderitaan itu relatif, ada yang ringan, ada bahkan yang merasa sebagai sesuatu yang berat. Penderitaan ini sifatnya umum. Ya, COVID-19 ini menyebabkan penderitaan yang menyeluruh, yang bersifat umum. Tidak peduli dia rakyat jelata sampai para pemimpin sekalipun. Justru itulah, di tengah-tengah penderitaan ini, kita menggunakan kesempatan yang berharga untuk membangun kehidupan rohani kita. Ya, untuk membangun kekristenan kita. Itu sebabnya nasihat berharga dikatakan, sebab kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, inilah yang perlu kita kerjakan. Membangun kehidupan rohani, pembaharuan manusia batinia kita dari sehari ke sehari. Situasi ini tidak boleh menyebabkan kita tawar hati. Ya, karena keadaan ini kita lalu tawar hati. Tidak. Kita harus tetap kokoh teguh dalam rencana dan kehendak Tuhan. Ya. Terlebih-lebih lagi sebagai umat ketebusan Tuhan, di mana kita sudah menjadi bagian dari imamat yang kudus, sistem pelayanan Tuhan. Kita tidak boleh tawar hati. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat yang pertama berbunyi demikian. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Jadi mari, apapun keadaan, tidak membuat kita tawar hati, terutama kaitan dengan pelayanan. Ya, jangan sampai kita merasa, rasanya sudah enggak semangat lagi, ya, kecewa dan sebagainya, sehingga kita menjadi kendor di dalam melayani Tuhan. Ini semua kemurahan Tuhan. Kita tidak boleh kendor. Bahkan ketika kita melihat orang lain di tengah-tengah penderitaan ini mengalami yang lebih daripada yang kita alami, kita juga tidak boleh tawar hati. Ya. Makanya Rasul Paulus memberi nasihat penting dalam surat Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga. Di ayat 13 beliau menulis oleh ilham Roh Kudus demikian. Efesus pasal 3 ayat 13. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesaanku karena kesesaanku itu adalah kemuliaanmu. Jadi kita tidak boleh tawar hati itu karena melihat orang lain mengalami, saudara seiman kita mengalami penderitaan yang lebih, ya, karena penderitaan itu bagian dari anugerah. Kepada kamu dikaruniakan bukan hanya percaya, tetapi menderita untuk Kristus. Jadi penderitaan itu pada hakikatnya justru membawa kepada kemuliaan. Jadi kita tidak boleh tawar hati. Kita masih ingat ketika Yosua diutus oleh Tuhan untuk memimpin umat mengambil alih tanah perjanjian. Tuhan sudah berpesan kepada Yosua supaya kuat dan teguh hatinya. Tidak boleh tawar hati. Karena kalau Yosua sendiri sudah tidak kuat dan teguh hatinya, bahkan tawar hati, apalagi yang dipimpin begitu. Jadi marilah kita, khususnya para pelayan Tuhan, tidak boleh ada yang tawar hati, kecewa, kendor. Tidak. Kita harus terus
Jangan sampai semua yang terjadi membuat kita tawar hati. Karena memang kalau tawar hati, ya kita tidak akan mampu menghadapi kehidupan ini. Nasihat bijak di dalam Amsal pasal yang ke-24, ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika kau tawar hati pada masa kesesaan, kecillah kekuatan. Jadi tidak boleh. Ya. Nah, di sini pentingnya kita membangun kehidupan rohani kita yang berdasarkan iman, yaitu membangun manusia batinia kita yang harus dibaharui dari sehari ke sehari. Karena manusia batinia kita inilah yang justru membawa kita kepada kemuliaan yang kekal. Itu sebabnya di dalam surat Yudas, ayat yang ke-20, dengan tegas dikatakan di sana, surat Yudas ini hanya satu pasal. Jadi ayat 20, demikian firman Tuhan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Ya. Siapa yang harus membangun diri kita? Ya kita masing-masing. Ya kita masing-masing harus punya kerinduan dan semangat untuk membangun kehidupan rohani kita. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Jadi kembali lagi memang dasarnya iman. Membangun kehidupan rohani itu berarti membangun iman. Dan sudah berkali-kali saya sampaikan, iman itu timbul datangnya dari mendengar firman Kristus. Pengajaran firman Tuhan, firman Kristus ini ketika kita dengar, kita hayati, kita renungkan, kita buka hati dan tempatkan di dalam hati kita, akan mengerjakan satu proses rohani, yaitu terbangunnya kehidupan rohani kita. Semakin kita meningkatkan frekuensi kita untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam firman-Nya, semakin kita mengalami percepatan pembangunan kehidupan rohani kita oleh kuasa firman Tuhan itu. Dan tentu oleh kuasa Roh Kudus. Karena memang pekerjaan Roh Kudus adalah mengajar kita kepada kebenaran, membawa kita kepada kebenaran, mengajar kita, dan juga mengingatkan kita akan kebenaran itu. Kalau ini terjadi, maka manusia batinia kita akan terus dibaharui dari sehari ke sehari. Karena memang itulah yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Pembaharuan hidup yang terus berkesinambungan. Sementara yang lama semakin lenyap, yang baru terus semakin muncul di dalam kehidupan kita. Ya. Yang lama yang menimbulkan kekhawatiran, ketakutan, tawar hati harus kita tinggalkan di dalam nama Yesus
kita harus singkirkan itu untuk kemudian memberi tempat kepada kuasa firman Tuhan dan rohnya mengerjakan hidup kita, membaharui hidup kita terus-menerus agar kita menjadi manusia baru di dalam Kristus. Dalam surat Kolose pasal yang ketiga, surat Kolose pasal yang ketiga, surat Kolose pasal 3, di ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya, yaitu Sang Pencipta. Inilah saudara-saudara sekalian yang harus kita kerjakan hari-hari ini di tengah-tengah situasi seperti ini. Justru kita diberi lebih banyak kesempatan oleh Tuhan untuk masing-masing membangun kehidupan rohani kita. Jangan sia-siakan dan jangan lewatkan kesempatan yang berharga ini. Saya percaya kalau kita serius mengerjakan di rumah masing-masing, ada kesempatan juga di gereja, kehidupan rohani kita tidak stagnan, tidak mandek, tetapi terus berkembang, terus bertumbuh, terus mengalami pembaharuan, terus terbangun untuk menuju kepada kehidupan rohani yang berkualitas. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya kesempatan ini, dan karena itu mari kita datang di dalam doa. Segala puji dan syukur kami aturkan kehadirat Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kesempatan untuk kami membangun kehidupan rohani kami, membangun manusia batinia kami, agar manusia batinia kami terus-menerus dibaharui dari sehari ke sehari sampai Engkau datang kembali ya Tuhan. Itu sebabnya kami tidak tawar hati menghadapi hidup ini, karena hidup ini tidak berdasarkan apa yang kami lihat, tetapi berdasarkan iman kepada rencana dan kehendak Allah di dalam firman. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mohon doa ini. Saudara, angkat tangan, tadakan ke atas, serta terimalah rahmat, berkat, dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih pengorbanan Kristus Sang Putra, persekutuan kekuatan penghiburan oleh Roh Kudus beserta kita, mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.